Ditampilkan pada suatu malam di suatu tempat kumuh di salah satu negara di daratan Eropa, semua warga larut dalam pesta kembang api. Seorang gadis baru saja pulang bekerja dan berjalan sendirian ke rumah sambil menelpon. Mendengar suara, dia pun berbalik, tetapi tidak ada apapun sehingga melanjutkan berjalan. Tiba-tiba saja sekelompok berandal dengan wajah tertutup menghadang. Salah satu dari mereka mendekati dan mengancam agar menyerahkan semua barang-barang berharga termasuk cincin keluarga. Give me the phone, give me the phone, give me the phone. Give me that ring. It's not worth anything. Para berandal tidak peduli, bahkan ketika mengetahui bahwa cincin itu bukanlah emas asli, pada akhirnya mereka berhasil merampas semua barang dan bersamaan dengan itu, ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, ingatlah selalu kebaikan tidak memerlukan alasan, tapi keburukan selalu mencari pembenaran. Seperti biasa, saya akan bercerita yang pastinya tentang sebuah film. Dan kali ini berjudul Attack the Block, sebuah film yang rilis pada tahun 2011, disutradarai serta ditulis oleh Joe Cornish, serta dibintangi oleh para aktor yang mungkin sudah kalian kenal. Baik daripada kelamaan, segera kopi disiapkan dan mari cerita kita lanjutkan. Ya, sebuah benda langit menghantam salah satu mobil di sana dan si korban perampokan yang diketahui bernama Samantha memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melarikan diri. Para pemuda berandal kemudian berbicara kepada pemimpin mereka, Moses. Mereka mengira itu hanya kembang api dan memutuskan untuk mengambil barang-barang di mobil. Namun, tiba-tiba saja Shit, there's something in there. Untungnya Moses berhasil menikam makhluk misterius yang akhirnya kabur. Meskipun rekan-rekannya tertawa, Moses tidak menganggap remeh insiden tersebut sehingga memutuskan untuk memburu. Kelompoknya pun setuju tanpa ragu, lalu mereka menjalankan rencana tersebut sampai dengan menemukan makhluk misterius di dalam semacam pondok dan kelompok itu menang. Para pemuda itu dengan penuh semangat merayakan mengguncang tubuh makhluk misterius yang diyakini alien dan berteriak mengklaim bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan mereka tanpa menyadari bahwa beberapa benda langit lain juga sedang mendekati planet bumi. Sam tiba di Wyndham Tower dan bertemu dengan seorang wanita yang juga tinggal di gedung itu. Melihat Sam yang sedih, si tetangga mengajaknya minum teh. Mereka berdua membicarakan tentang ketidakmampuan polisi dan mengatakan kelakuan remaja berandal nyaris seperti monster. Sementara itu, alien benar-benar diseret di jalan seperti kantong sampah. Diketahui selain Moses, geng berandal itu terdiri dari Biggs, Pez, Jerome, dan Dennis. Biggs berbohong kepada sang ibu lewat telepon. Jerome menyebarkan gosip tentang yang mereka temukan, sedangkan Dennis mengeluh karena tidak ada barang berharga di tas Sam karena ternyata perawat itu sama miskinnya seperti mereka. Kelompok itu pun kemudian bertemu dengan seorang gadis bernama Tia yang sedang bersama teman-temannya. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba meyakinkan bahwa telah berjuang menyelamatkan planet, para gadis tetap saja merasa jijik dan tidak percaya bahwa makhluk itu jatuh dari langit. Setelah itu, kelompok Moses melanjutkan perjalanan dan melewati dua bocah yang menyebut diri mereka sebagai Props dan Mayhem. Terpesona dengan alien, dua bocah bahkan memohon agar diizinkan bergabung dengan geng, tetapi sayangnya itu hanya menjadi bahan olokan. Big man business. You're too tiny. Yeah.
Mereka kemudian menuju ke Wyndham Tower, tempat Sam sedang memberikan laporan rinci kepada petugas polisi. Moses membawa alien itu ke temannya, Ron, di lantai paling atas dan memintanya menyimpan alien itu di ruang daun karena yakin bisa dijual dengan harga tinggi. Selain itu, banyak yang meyakini bahwa ruang daun adalah tempat persembunyian yang paling aman. Ron mengatakan dia hanya staf di sana dan menyarankan Moses untuk berbicara langsung kepada bos, seorang gangster bernama High Hats. Maybe there was a party at the zoo. It was something with one of the fun fair. Spells real though, didn't it? Quite possibly non-terrestrial in origin. He kicked his... Sementara itu, di ruangan lain, rekan-rekan membicarakan tentang kemungkinan untuk menjual berita ini ke tabloid yang menarik seorang pelanggan daun bernama Bruce. Diketahui Bruce adalah mahasiswa biologi dan memastikan bahwa makhluk yang mereka bawa adalah alien. Kembali ke Moses yang kini berada di ruang daun, di sana juga ada High Hats bersenang-senang dengan alien dan membiarkan Moses menyimpannya. Tapi sebagai gantinya, mulai kini Moses harus mau bekerja untuk High Hats dan menjual daun-daun senang. What do you say? Yo, bring it. Saat meninggalkan ruang daun, Moses menyembunyikan daun di kaos kakinya. Lalu melihat keluar jendela, alangkah terkejutnya mereka, ternyata banyak benda langit serupa yang berjatuhan di lingkungan sekitar. Nah, more of them nasty little gremlins. Aye, it's raining columns. Para berandal memberitahu Ron dan Bruce bahwa ini adalah invasi, lalu memutuskan untuk keluar dan menghadapi, tapi sebelum itu masing-masing dari mereka kembali ke rumah untuk mempersiapkan diri. Tak lama kemudian, kelompok itu bersepeda dan menemukan salah satu alien yang sudah mati. Diketahui makhluk ini sangat berbeda dari yang sebelumnya, bahkan berukuran 3 kali lebih besar. Semangat pun mulai surut, tapi sekarang sudah terlambat untuk mundur. Mendadak terdengar suara aneh yang menarik perhatian Pogo, anjing Dennis. Segera anjing itu berlari ke arah suara dan... Pogo! Pogo! I know, man! It's coming. Ketika alien muncul, tidak ada yang bisa melihat dengan jelas karena tubuh makhluk itu yang serba hitam dan gelap bahkan tidak memantulkan cahaya. Satu-satunya cara mengetahui adalah giginya yang bersinar. Kelompok itu berlari ketakutan, tetapi belum jauh polisi tiba-tiba muncul dan Moses ditangkap karena menemukan ponsel milik Sam dan daun yang disembunyikan pada kaos kaki. Namun itu bukanlah masalah terbesarnya. Sambil mendengarkan penjelasan, Moses terus memperhatikan cahaya yang semakin mendekat, jadi dia meminta agar segera ditangkap. Oh, I can see its eyes. Not sure them things is eyes. We got wraps. Mike Delta. Said, do you understand? Yeah. Better hurry up and... Ternyata ada Sam di dalam mobil dan langsung mengenali Moses. Sementara itu, anggota geng lainnya berada di atas flyover menyaksikan pemimpin mereka ditangkap. Terlihat alien melalui spion dan Sam juga menyadari sesuatu yang aneh ada di dekat mereka. Lalu... Saya menyadari bahwa ini bukan ulah kelompok berandal. Dia pindah ke kursi belakang meringkuk di dekat Moses. Sementara itu, dua makhluk mulai menyerang kendaraan. Di flyover, Pes menyalakan sesuatu yang diklaim lebih kuat dari petasan dan melemparnya ke bawah van. Para alien mundur karena kaget dan Dennis datang dengan sepeda bersumpah untuk balas dendam atas kematian Pogo. Ketika membuka pintu, salah satu alien nyaris masuk, tetapi berhasil didorong keluar dan kemudian Dennis segera menyelamatkan temannya. Mereka pun segera menabrak salah satu alien.
Sementara itu, diketahui bahwa mobil yang pertama kali hancur akibat dihantam benda langit adalah milik ayahnya Bruce. Mendengar banyak sirine, dia memutuskan untuk bersembunyi guna menghindari ditanya-tanyai oleh polisi. Dia kemudian menghubungi Ron untuk meminta bantuan. Ron melihat keluar jendela dengan teropong dan berkata bahwa lingkungan itu cukup tenang, lalu menyarankan untuk kembali ke tempatnya. Kembali ke Moses dan Dennis yang tiba di area parkir, di mana mereka berjanji untuk berkumpul dengan yang lain. Sayangnya Moses malah menabrak mobil Hi-Hats. Oh no. Oh shit. That ain't even police at the wheel. That's youths in there. Untuk sesaat, Hi-Hats mengira itu polisi, tetapi dia marah ketika menyadari perkiraannya salah, apalagi setelah mengetahui itu adalah kelompok Moses. Pes mencoba meredakan dengan menjelaskan bahwa gedung itu diserang oleh alien. Sayangnya, itu sama sekali tidak membantu, tapi suara raungan segera terdengar. Hi-Hats menembaki monster itu, sementara para pemuda melarikan diri. Dennis membantu Moses melepaskan borgol, dan mereka memutuskan untuk kembali ke gedung sampai kondisi tenang. Dua makhluk segera muncul dan mulai mengejar, memaksa Biggs menguji kemampuan parkurnya. Sementara Biggs bersembunyi di tempat sampah, teman-teman yang lain sudah memasuki gedung. Pes adalah yang terakhir, dan ini merupakan momen paling menegangkan. Sangat disayangkan kaki Pes digigit, jadi teman-teman membawanya ke apartemen terdekat yang kebetulan adalah milik Sam, sementara Sam bersembunyi di kamar tidur. Menyadari ponselnya tertinggal, gadis itu pun meraih gitar sebagai senjata dan mulai berteriak untuk mengusir kelompok Moses. Sayangnya tidak ada yang menganggap gadis itu serius, namun Pes tak bisa menerima ketika Sam mengatakan bahwa polisi sebelumnya diserang oleh anjing ganas. Pemuda itu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, dan Sam mengaku bahwa dia memang belum pernah melihat anjing seperti itu, namun masih tidak bisa percaya bahwa makhluk itu alien. Dogs with glow in the dark jaws. Dogs with no eyes. They're aliens, love. Whatever the fuck they are, they're not fucking alien. Dennis kemudian mengingat bahwa Sam adalah seorang perawat, sehingga mereka memohon agar mau merawat luka Pes. Adegan berpindah menampilkan Ron dan Bruce. Bruce mengungkapkan kekhawatiran, berpikir bahwa mungkin kelompok Moses benar, bahwa invasi sedang terjadi. Namun Ron tidak terlalu ambil pusing dan yakin bahwa jika itu benar, maka alien-alien itu tidak berbahaya, karena anak-anak saja sanggup mengalahkannya. Kicked to death by a group of kids. We got nothing to worry about. Kembali ke kelompok Moses, akhirnya Sam setuju untuk merawat Pes, tapi bersikeras bahwa Pes harus dibawa ke rumah sakit. Sam masih juga tidak percaya tentang alien, serta berpikir kelompok itu hanya sedang melarikan diri dari sesuatu yang lain. Lalu, tiba-tiba saja... Hey, this thing got nothing. Untungnya Moses dengan gagah berani menghadapi makhluk itu, menggunakan pedang dan dengan cepat memenangkan pertarungan, yang mana membuat semua rekan-rekan bangga, serta Sam harus mengakui bahwa itu jelas bukanlah seekor anjing. Sementara para pemuda memeriksa tubuh alien, Sam berjalan ke koridor dengan ragu. Di satu sisi, dia ingin menghindari kelompok berandal yang membawa masalah, tetapi di sisi lain, dia juga tidak ingin menghadapi makhluk-makhluk buas dan mengerikan. Setelah membuat keputusan, Sam pun memberitahu kelompok berandal bahwa dirinya akan tetap bersama mereka. Dennis merespon dengan ketus, sedangkan yang lain menerima, termasuk Moses. Sang pemimpin mengatakan bahwa Sam membutuhkan senjata yang lebih kuat daripada gitar. After what you put me through tonight, it's the least you can do. Gonna need a weapon.
Sementara itu, Hi-Hatch bertemu dengan dua rekan dan masih terobsesi untuk menghabisi Moses yang dianggap telah bertindak kurang ajar. Dia juga belum benar-benar percaya bahwa makhluk yang sebelumnya dihabisi adalah alien. Kembali ke gedung, Sam dan kelompok Moses menuju ke rumah Tia yang memiliki pengaman tambahan pada pintu masuk. Telepon Dennis mulai berdering, yang ternyata itu panggilan dari Biggs yang masih berada di dalam bak sampah karena salah satu alien sedang mengawasi. Dennis menjelaskan bahwa tidak ada cara untuk menyelamatkannya sekarang karena mereka juga sedang mencari perlindungan. Atas permintaan Dennis, Biggs mencoba memperingatkan para gadis di rumah Tia, tetapi pemuda itu berbicara terlalu cepat dan aneh hingga mereka mengira itu hanya lelucon. Di lorong, kelompok Moses bertemu dengan dua bocah Props dan Mayhem yang tampaknya ingin mencari masalah. Sam terkejut melihat salah satu dari mereka membawa pistol, bahkan Dennis mengatakan itu bukan mainan. Moses memotong pembicaraan dengan nada tegas, menyuruh dua bocah tetap di rumah dengan pintu terkunci dan akan lebih baik jika mereka mengerjakan PR. Stay inside tonight, get me. Setibanya di tujuan, yang membuka pintu adalah salah satu gadis bernama Dimples. Dia memberikan pidato panjang lebar tentang permintaan tidak masuk akal kelompok Moses. Untungnya Tia lebih bijak sehingga membiarkan Moses dan teman-teman masuk. Para gadis belum pernah melihat alien sehingga tentunya tidak akan percaya dengan apa yang dikatakan kelompok Moses. Pes melihat keluar jendela dan merasa aneh karena hanya ada satu helikopter dan itu pun bukan dari militer. Ain't even military. And it's only around these ends. Semakin terlihat bahwa serangan alien ini terkonsentrasi di gedung itu. Sam memberitahu para gadis bahwa bangkai alien masih ada di ruang tamunya dan mempersilahkan mereka untuk melihatnya sendiri. Salah satu dari mereka tertawa karena mengira Sam berpacaran dengan salah satu pemuda. Sam menjelaskan yang sebenarnya, yang mana membuat Tia marah kepada Moses. Tak punya waktu untuk berdebat, Sam menyarankan agar mereka menghubungi polisi, namun tidak ada yang setuju karena banyak penghuni yang sudah ditangkap untuk alasan sepele dan berpikir tidak mungkin polisi mau membantu mereka. There's a dead one in my living room. I live on the first floor. Can't deal with this on our own. We have to call the police. What I reckon, yeah? I reckon the Fed sent them anyway. They don't care, man. We ain't killing each other fast enough. Tak lama kemudian, Tia membuka tirai dan terkejut melihat beberapa titik cahaya biru bersinar di langit gelap. Anak-anak itu langsung melompat ke sofa. Dennis mengeluarkan pistol yang diambil dari Props dan Mayhem. Ketika menarik pelatuknya, dia menyadari bahwa pistol itu hanyalah mainan dan... Oh my days! Sementara itu, di luar gedung, Hi-Hatch menghampiri Props dan Mayhem, menanyakan di mana Moses berada dan mengaku datang untuk membantu. Tentu saja tanpa ragu, dua bocah menunjuk ke jendela. Kembali ke tokoh utama kita, Moses dan teman-teman, pertempuran berhasil dimenangkan, namun sangat disayangkan Dennis menjadi korban. Tentu saja ini membuat Moses sangat terpukul, apalagi para gadis menyalahkan Moses atas semua ini. Jelas bahwa para alien itu memburu kelompok Moses, dan semua ini mungkin saja balas dendam atas apa yang mereka lakukan terhadap makhluk sebelumnya. Dia mengatakan bahwa dia tidak ingin Moses berada di sana karena hal buruk yang terjadi ketika dia terlibat. Moses merasa sedih mendengar hal ini, tapi tidak punya cara untuk membela diri, terlebih raungan yang terus terdengar semakin memperkuat dugaan Tia. They weren't going for us. They were going for you. Moses kemudian meminta semuanya pergi karena tidak ingin ada korban lagi. Namun semua rekan-rekannya malah menolak dan tiba-tiba saja Hi-Hatch datang melepaskan tembakan. Di saat yang sama, alien-alien juga datang dengan marah berlari ke arah Hi-Hatch.
Adegan berpindah menampilkan Biggs yang telah habis kesabaran sehingga meninggalkan pesan perpisahan sebelum nekat keluar, tapi rencana itu gagal. Ditampilkan juga Bruce mencoba keluar dari tempat Ron, namun ketika di elevator dia menyaksikan pemandangan mengerikan di mana satu-satunya yang selamat adalah Hi-Hatch. Sang bandar daun menyarankan Bruce sebaiknya menggunakan elevator yang lain. Better get the next one. Blood. Elevator terbuka di lantai lain dan kelompok Moses menyerbu masuk. Bruce terkejut mengetahui bahwa mereka malah naik ke atas bukannya turun. Moses menjelaskan bahwa ada lebih banyak alien di luar gedung dan rencana sekarang adalah pergi ke ruang daun. Di lantai bawah, Mayhem dan Probst kecewa karena tidak bisa menemukan alien sampai mereka menyadari bahwa semua sedang mendaki gedung. Beberapa alien bahkan sudah sampai di lantai atas ketika elevator tiba. Pes mengeluarkan kembang api lalu melancarkan serangan. I'm too high for this shit. Kelompok itu terus menyusuri lorong, tetapi Jerome tersesat dalam asap. Dia diserang oleh salah satu alien dan Pes gagal menyelamatkan, bahkan hampir ikut terseret. Jesus. Akhirnya Moses, Pes, Samantha, dan Bruce tiba di apartemen Ron dan mulai mengetuk pintu dengan keras. Mereka merasa aneh ketika Ron ragu untuk membuka pintu. Pada akhirnya pintu pun terbuka dan ternyata ada Hi-Hatch yang langsung mengarahkan pistolnya ke Moses. Wagwan Moses. Masih dengan masalah yang sama dan ocehan yang sama, Hi-Hatch terus mengklaim bahwa ini wilayahnya, blok ini miliknya, bahkan sampai mengabaikan peringatan Moses tentang gerombolan alien di belakang. This is my block. Get me. Yang lain berhasil melarikan diri ke ruang daun dan Moses mulai menyesali semua perbuatan sebelumnya yang mana semua berawal dari merampok Sam. Ketika Moses berdiri, cahaya ultraviolet mengungkapkan bahwa ada sesuatu pada jaketnya. Bruce segera memahami yang terjadi, menjelaskan bahwa kemungkinan alien yang pertama adalah betina yang mengkontaminasi Moses dan kelompoknya dengan feromon, sehingga kini semua alien jantan mengejar mereka. Sementara itu, Probst dan Mayhem akhirnya menemukan alien yang berada di depan bak sampah tempat Biggs terjebak. Keduanya pun nekat melakukan aksi gila yang membuat alien mulai terbakar, namun Biggs masih belum bisa keluar karena tak lama kemudian dua bocah ditemukan oleh polisi sehingga terpaksa bersembunyi di bak sampah. Stay where you are! Fuck! What are you doing? On police van. Swear down. Kembali ke ruang daun, Moses menyusun rencana perlawanan dengan bantuan Sam dan dia juga meminta Pes untuk mengembalikan cincin gadis itu. Menguji teori Bruce, mengenakan baju yang benar-benar bersih dari feromon. Dengan berani, Sam melintasi apartemen yang penuh alien dan pergi ke bawah menuju ke kediaman Moses. Melalui telepon, Moses menjelaskan apa yang harus dilakukan untuk menyiapkan jebakan. Sam menutup beberapa pintu, menyalakan gas, lalu pergi. Di lantai atas, Moses mengikat alien betina di punggungnya dan Pes membuka jalan dengan petasan, jadi kini dia akan beraksi menuju ke lokasi jebakan. Saat tiba di apartemennya, atau lebih tepatnya milik sang paman, Moses melepaskan alien betina dan berlari ke balkon untuk menyalakan kembang api terakhir. Dan ya, terjadi ledakan yang menghancurkan gerombolan alien sekaligus mengejutkan semua orang.
Moses selamat dengan bergantung pada bendera di luar gedung. Setelah berjuang keras untuk naik kembali, Moses pun ditangkap bersama dengan Pez karena mereka dianggap sebagai dalang dari kekacauan. Untungnya Sam mengatakan bahwa dua pemuda itu adalah pahlawan yang sebenarnya. Film pun ditutup dengan menampilkan para warga yang bersorak menyuruhkan nama Moses seolah memprotes penangkapan yang tidak adil. Hal ini membuat tokoh utama kita tersenyum karena akhirnya bisa melakukan sesuatu yang benar. Dan tamat. Meskipun kebanyakan orang sekarang mengenalnya sebagai Finn dari Star Wars, debut film John Boyega adalah dalam film horor aksi fiksi ilmiah tahun 2011, Attack the Block. Saya langsung menyukai film ini saat pertama kali menontonnya. Ceritanya fresh, menampilkan komunitas yang jarang kita lihat dalam film manapun, apalagi dalam genre seperti ini. Sang sutradara memanfaatkan keterbatasan anggaran dengan cara yang cerdik. Para aktor juga melakukan pekerjaannya dengan cukup baik, terutama kelompok remaja berandal di sebuah kawasan kumuh di pinggiran kota London. Akhir film ini menampilkan polisi datang dan menangkap Moses serta teman-temannya. Mereka menuduh para remaja tersebut sebagai pelaku di balik kematian yang baru-baru ini terjadi di sekitar blok mereka. Namun Sam campur tangan. Ia memberitahu polisi bahwa para pemuda itu adalah tetangganya dan bahwa mereka telah menyelamatkan nyawanya. Meskipun polisi membawa para remaja tersebut, para warga blok bersorak untuk Moses. Makhluk alien memiliki peranan penting dalam film ini. Pertama, mereka menjadi semacam katalis yang memaksa berbagai karakter dalam film ini untuk bersatu dan mengatasi perbedaan di antara mereka. Karena bekerja sama menjadi satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Kedua, alien juga berfungsi sebagai metafora untuk penindasan sistemik yang dialami oleh komunitas yang terpinggirkan. Ada simbolisme di balik para penyerang dalam Attack the Block. Pertama, alien ini kebanyakan hanya terlihat oleh anggota komunitas blok, sebuah lingkungan yang cukup miskin. Selain itu, mereka hanya menyerang orang-orang yang memiliki aroma tertentu. Semua ini dapat diartikan sebagai metafora tentang bagaimana diskriminasi dan kekerasan seringkali didasarkan pada karakteristik sewenang-wenang. Film ini berusaha menyampaikan pesan bahwa orang-orang dari latar belakang dan kondisi yang berbeda dapat bersatu untuk menghadapi musuh bersama, meskipun memiliki prasangka serta konflik di antara mereka. Sebagai contoh, para remaja berandal dari lingkungan miskin yang penuh kejahatan menjadi pahlawan tak terduga ketika mereka melindungi blok tempat tinggal mereka dari serangan makhluk alien buas. Dalam prosesnya, mereka sama dengan seorang perawat yang sebelumnya mereka rampok dan akhirnya belajar untuk saling menghormati dan percaya. Ending film ini menunjukkan bahwa perubahan bisa dimulai dari dalam kelompok itu sendiri, dan dengan bersatu, orang-orang dapat melawan sistem penindasan. Pada akhirnya, usaha berani Moses dan teman-teman tidak sia-sia. Para tetangga bersorak dan mengakui tindakan heroik mereka. Menurut saya, Attack the Block adalah film fiksi ilmiah cerdas yang menggunakan invasi alien untuk mengungkap isu sosial seperti rasisme, kelas sosial, dan kebrutalan polisi tanpa terasa berat. Film ini menggabungkan ketegangan dan horor dengan dialog lucu, serta situasi kocak, sambil membalik trop genre dengan menghadirkan antihero yang akhirnya memenangkan empati penonton. Alur film ini cepat, tanpa mengabaikan pengembangan karakter dan komentar sosial, sementara anggaran rendahnya menciptakan suasana realistis yang kontras dengan elemen fantasi. Penampilan John Boyega sebagai Moses sangat menonjol, menunjukkan karisma, keberanian, dan perkembangan karakter yang kuat. Secara keseluruhan, Attack the Block adalah tontonan yang menghibur, cerdas, dan penuh makna, layak mendapatkan lebih banyak apresiasi. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan.
Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!